Sebelum kita mulai, mungkin kalau suaranya kurang jelas yang di belakang, bisa mencicipi sejuknya ruangan yang di dalam. Ma'as-salah ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa asyhadu. Kalau sudah PW di posisinya ya juga tidak masalah. Nah, jayyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة والأخوات الحضور الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam hari ini kita duduk bersama dalam iftitahiyah, pembukaan majlis kita yang sempat libur panjang karena syahrul Ramadan al-Mubarak, karena kemuliaan bulan tersebut dan acara-acara, dan kini kita mulai lagi malam hari ini kajian kita Mahdawiyah, yaitu seputar Al-Imam Al-Mahdi ajalallah farajahu syarif. Telah kita sampaikan berkali-kali di dalam kesempatan tersebut tentang alaim, tanda-tanda kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajalallah farajahu syarif, yakni berbagai macam tanda hatmiyah dan lainnya. Akan tetapi di malam ini adalah malam yang begitu mulia. Sebelum kita masuk dalam pembahasan melanjutkan kajian kita Mahdawiyah, kita akan mendengarkan, kita akan sebutkan sedikit kemuliaan Al-Imam Ar-Rauf Syamsis Sumus Al-Muhyi Nufus Al-Madfuni bi Ardi Tus, Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Musa Ar-Ridha Al-Murtada salawatullahi wa salamuhu alaih, dengan hari zikra wiladatihi al-mubarak, hari kelahiran beliau pada tanggal 11 Dzulqa'dah tahun 148 Hijriah. Maka kami mengucapkan selaku pecinta dan muslimin dunia, selamat berbahagia atas lahirnya sosok suci Imam Ats-Tsamin, imam yang ke-8 daripada mata rantai kepemimpinan Ahlul Bait. Beliau adalah putra Al-Imam Musa Al-Kadhim, putra Al-Imam Ja'far As-Sadiq, putra Al-Imam Muhammad Al-Baqir, putra Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Al-Imam Al-Husain Al-Syahid, putra Al-Imam Amir Al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, putra Fatimah Az-Zahra bint Sayyid Al-Kaunain wa Ashraf Al-Thaqalain Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sebuah kemuliaan bagi kita malam ini kalau kita menyebutkan sedikit kemuliaan daripada Al-Imam Ar-Ridha salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in. Beliau yang jauh, seorang diri, madfun bi ardi Tus, di kota Tus Al-Khurasan yang ada di Mashhad saat ini di Iran, adalah sosok bad'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang kita cintai, yang kita relakan semua harta kita demi untuk memberikan senandung salam ta'zim padanya. Kita siap merelakan semua upaya, capek demi untuk menumpahkan rasa rindu kita untuk mendatangi pusarah beliau yang jauh itu di sana, untuk mengatakan sallallahu alaika ya Abul Hasan ya Ali ibn Musa Ar-Ridha Al-Murtada. Kami sampaikan salam untukmu wahai Al-Imam Ar-Ridha salawatullahi wa salamuhu alaih. Beliau adalah imam ke-8, dilahirkan 148 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad
dan beliau adalah pewaris dari ayahnya Al-Imam Musa Al-Kadhim, dan beliau wafat pada tahun 203, sehingga masa kehidupan beliau adalah 55 tahun, dan masa kepemimpinan beliau setelah ayahnya Al-Imam Al-Kadhim yaitu 20 tahun masa kepemimpinan beliau. Dan beliau adalah sosok yang pernah menjadi wali ahd, yakni sebagai putra mahkota kerajaan yang ada pada saat itu, dinasti Abbasiyah, untuk menjadi kalau wafat atau hancur seorang yang namanya Ma'mun ibn Harun al-Rashid al-Abbasi itu, kalau dia tiada maka yang menggantikan adalah putra mahkotanya Ali al-Imam al-Rauf al-Madfun bi ardi Tus. Beliaulah yang akan menggantikannya. Dan di malam kesempatan ini dengan sengaja kita akan sampaikan dua karamat Al-Imam Ar-Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Dikira bahwa pecinta Ahlul Bait tidak banyak tentang mengandung karamat atau berbagai macam yang keluar daripada kemuliaan yang Allah berikan dari mereka, sosok-sosok putra-putra Al-Mustafa Tuhuri, putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya ini bukan berarti untuk jadi olok-olokan. Kita akan sampaikan ceritanya dinukil langsung dari para ulama kita Aban Anjad, dan saya bacakan dari kitab Al-Irsyad fi Ma'rifati Hujajillahi 'alal Ibad, karangannya Syekhuna Al-Mufid ridwanullahi ta'ala alaih. Beliau adalah Syekh Muhammad ibn Nu'man Al-Baghdadi. Beliau dalam kitabnya ini, dan dinukilkan juga oleh Syekh Muhammad ibn Ya'qub Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, dan begitu banyak para ulama menukilkan bagaimana karamahnya Al-Imam Ar-Ridha. Siapa bilang bahwa kami pecinta Ahlul Bait, kami komunitas Isna Asyariyah Ja'fariyah tidak memiliki cerita-cerita yang mengandung syarat berbagai macam karamat dari Allah tabaraka wa ta'ala? Sangat banyak sekali. Dan buktinya seperti hal ini, ada seorang namanya adalah keturunan dari Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dengan sengaja ditutupkan namanya, disamarkan fulan, seorang dari keluarga Abi Rafi', seorang budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau terhimpit sebuah hutang, ada hak yang harus ditunaikan, kemudian akhirnya terus ditagih dengan berbagai macam utang yang terbelit. Akhirnya dia datang di makam Rasulullah, dan dia adalah tinggal di Madinah. Datang di Masjidin Nabawi, salat subuh. Setelah salat subuh, dia menunjukkan arahnya ke tempat di qaryah namanya Uraid, yakni tempat kawasan desa 1 farsakh jaraknya, yakni 5 km dari Masjidin Nabawi dari Madinah. Disitulah tempat perkumpulannya Sada Alu Ali, keluarganya Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Tempat ini dibeli oleh Al-Imam Al-Baqir, dihibahkan untuk putranya As-Sadiq, dan Al-Imam As-Sadiq diberikan untuk putranya paling bungsu Ali ibn Ja'far Al-Uraid, yakni Al-Uraidi. Uraid ini diberikan untuk putranya. Dan Al-Imam Ar-Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih dalam cerita ini, di bulan suci Ramadan, orang ini dari keluarga Abi Rafi', budaknya Rasulullah yang dibebaskan, kemudian masih ada hubungan cinta dengan keluarga Rasulullah. Ketika terhimpit masalah, akhirnya dia datang tawajjuh kepada Allah, salat, dan menunjukkan untuk datang kepada Al-Imam Ar-Ridha yang posisinya berada di Uraid yang ada di desa tersebut. Datang jalan kaki, sampailah di sana, mendapati Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam telah bersiap, seolah-olah berada di atas himarnya, di atas keledainya, tunggangannya, beserta telah mengenakan kamis dan ridanya. Maka dia melihat wajahnya, imam menghampiri, lalu dia mengucapkan salam kepada Al-Imam Ar-Ridha. Dijawab salamnya, baru mau menceritakan, aku adalah tuan, aku adalah pengikutmu, aku adalah maulak, namaku ini, aku memiliki hak, aku memiliki utang piutang. Baru selesaikan, dan imam mengatakan sebentar. Kemudian duduklah kamu di sini sampai nanti aku kembali lagi. Akhirnya dia merasa tidak enak hati kalau mau menyampaikan, dirasa bahwa imam tidak mau menyampaikan hajatnya. Maka dia menunggu imam. Dan di bulan suci Ramadan,
Kemudian sampai akhirnya imam baru datang hampir waktu maghrib. Sampai maghrib dia hendak mau keluar, imam datang dan mengatakan, solatlah, solat. Setelah solat, Imam Ridha berkata, jangan-jangan kamu belum berbuka. Naam, belum berbuka. Keluarlah amara yad'u bit ta'am, dipanggilkan untuk apa? Menyediakan makanan bukanya setelah solat. Masya Allah, kalau buka bisa dibayangkan sedikit intermezzo dan rasye. Mungkin yang keluar apa di zaman itu, yakni gulai sama rujak atau jangan asam apelasan wa ila akhirih. Fi Ramadan diafahnya al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Dan ini karamahnya apa? Setelah makan wa farighna minat ta'am, selesai dari makanan tersebut, imam mengatakan sambil senyum, irfa'il wisadata. Di rumah ini, di ruangan tempat makan itu, di rumahnya al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih, ada di situ misnad atau tempat yang biasanya ada bantalnya atau untuk sendenannya. Irfa'il wisada, angkatlah bantal tersebut. Khud ma tahtaha, ambil apa yang ada di bawahnya. Dibuka, dideketin, dibuka bantal, diangkat tersebut. Di bawahnya ada dananir, ada logaman emas, dinar. Diambil yang bersela itu, dimasukkan fi kuffih, dimasukkan di dalam dompetnya dia. Kemudian malam mulai gelap dan sudah serta makin gelap, dia izin untuk pulang. Diantarkan dengan 4 orang. Kemudian setelah masuk di rumahnya, begin menghitung berapa ini hasil dari karamahnya al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Dinyalakan cahayanya, dihitung apa yang ada di dompetnya, ternyata jumlahnya 48 dinar, 48 keping dinar. Dan dia dalam hatinya, aku hanya butuh 28 dinar. Kemudian melihat salah satu dari dinar itu ada yang begitu berkilau, begitu mengkilat. Biasanya habis dipegang, ternyata didekatkan di misbah, di sirat, di lampu Petronasnya itu ternyata ada naksun. Di situ ada ukiran tertulis dengan wadih, dengan jelas, kebutuhan hak yang harus kau berikan adalah 28 dan sisanya ambillah untukmu. Maka dia mengatakan, hada karamah al-Imam Ridha, tahu persis berapa kebutuhannya dan sisanya diberikan untuk pecinta tersebut. Karamatan wa hubban li Imam Ridha, li dzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karamah yang kedua, dan masih juga seputar dengan urusan duniawi, yakni kalau karamahnya urusan uang, oh sawah, keramat sawah. Tesnya ini kalau uang yang keluar berarti benar-benar wali orang ada. Satu lagi, ada seorang pecinta daripada al-Imam Ridha. Alhahtuhu, aku paksa al-Imam Ridha. Untuk apa? Aku minta sesuatu padanya untuk diberikan kepadaku. Wa'adani, dan imam mengiyakan dan menjanjikan untuk memberikan kepadaku. Ketika imam masih di Madinah, sampailah di dekat qasrnya orang-orang Madinah, orang pemerintahan pada saat itu, duduk di tahtas syajarat, duduk di antara pepohonan yang ada yang rindang, jalis baini wa bainahu faqat la salisa minhuma. Tidak ada orang ketiga, hanya aku pecinta ini yang minta, dan al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian mengatakan, ya imamana, ya ibn Rasulullah, ju'iltu fidak, tebusan jiwaku untukmu. Hadal Eid qad adallana, ini lebaran bentar lagi datang kepada kita. Fa wallahi wala dirhamun indi, aku tidak punya hatta satu keping dirham, uang yang paling receh pun tidak punya. Masya Allah, soffan, tidak ada ya imam, dan engkau janjikan untuk memberikan padaku. Lihat karamah daripada waliullah di zamannya, yaitu al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Beliau ada saud, ada ukaza seperti tongkat, kemudian menggerakkan di tanah dan memukulkan tanah tersebut, kemudian mengeluarkan sabikatu dahab, mengeluarkan emas lantaan, dan imam mengatakan, intafi' biha, manfaatkanlah ini, wattun ma ra'ait, dan tutupilah apa yang kamu lihat. Sebagai karamah yang besar daripada al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Terlalu berlebihan cerita ini kalau keluar dari selain Ahlul Bait, karamah. Kalau diceritakan dari Ahlul Bait, berlebihan.
pilihan. Dan terbukti ada beberapa saat cerita bahwa ada orang datang pengen sok mendapatkan karamah seperti karamahnya Al-Imam Ridha salawatullahi wasalamuhu alaih, untuk merubah sesuatu jadi emas, bawa kunir torong jadikan dia sebagai emas, sampai alaf sanah yang tidak jadi emas. Walidzalika hubban li imamina sayyidina wa maulana Abil Hasan Ar-Rauf, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walidzalika as'adallahu ayyamana wa ayyamakum bidzikra wiladatihi alaihi afdhalus salati wassalam. Ini lelucon sedikit ini adalah bentuk apresiasi bahagia kita atas lahirnya Al-Imam Ridha salawatullahi wassalamuhu alaih. Semoga kita ditetapkan ala nahjihi dan diberikan taufik untuk bisa menziarahi beliau dan kita mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah. Dan kita masuk dalam pembahasan sebelum libur, yaitu seputar Al-Mahdawiyah, seputar Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dan hari ini kita akan membahas tentang Al-Yaumil Ma'lum. Apakah Yaumil Ma'lum? Ada sebuah ayat daripada surat Sad dan beberapa ayat yang lainnya menyebutkan teks daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebutan ila Yaumil Waqtil Ma'lum, hari Yaumil Ma'lum. Apakah hari Yaumil Ma'lum tersebut? Saya akan bacakan daripada teks ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhrij minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari tempat ini, yakni dari rahmatnya Allah, sesungguhnya engkau adalah sosok yang terkutuk, yakni kepada iblis. Ucapan Allah, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan untukmu laknatku sampai yaumiddin, sampai hari kiamat. Qala, maka iblis mengatakan ketika tidak mau untuk sujud kepada Adam, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, maka tunggulah aku, biarkanlah aku tetap hidup sampai hari yub'atsun, sampai hari diutusnya kita, yakni ila yaumi yub'atsun. Kemudian dilanjutkan qala, dan Allah mengatakan fa innaka minal mundarin, dan kamu akan tetap hidup ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ma'lum, yang diketahui, yang dipahami oleh semuanya. Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua Bani al-Bashar, yakni Bani Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang saleh dari keturunan Bani al-Bashar, Bani Adam. Ayat ini silsilah ayat daripada surat Shaf. Ada 3 hari yang disebutkan. Ada Yaumuddin, ada Yaumul Ba'ats ila yaumi yub'atsun, Yaumul Ba'ats, dan Yaumil Ma'lum, hari yang ma'lum. Ada 3 maksud 3 hari. 3 hari inilah. Yaumuddin itu adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya daripada minal ajdasi ila rabbihim yansilun, keluarnya dari kuburan mereka kepada Tuhannya. Dan Yaumil Ma'lum, apakah Yaumil Ma'lum tersebut? Ada perbedaan mufassirin yang mungkin maknanya bisa jadi semuanya benar. Mufassirin mengatakan Yaumil Ma'lum itu adalah yaum tulu'is syams min maghribiha. Yaumil Ma'lum tersebut adalah keluarnya matahari sebaliknya, yakni sebaliknya keluarnya matahari, yakni kalau biasanya muncul dari timur tenggelam dari barat, ini munculnya sebaliknya, yakni disebutnya Yaumil Waqtil Ma'lum yang pertama. Yang kedua, Yaumil Waqtil Ma'lum itu adalah hari intihail hayat, berakhirnya kehidupan dunia. Maka para ulama menyebutnya Yaumil Ma'lum, hari yang diketahui semua orang, yaitu hari berakhirnya al-hayat fid dunia. Dan yang terakhir ada yang mengatakan bahwa Yaumil Ma'lum itu adalah Yaumil Qiyamah, ada yang mengatakan Yaumil Ma'lum itu adalah Yaumil Ba'ats, dan ada yang mengatakan sesuai dalam riwayat indana ahlul bait ila waqtil ma'lum ila yaumil waqtil ma'lum, yakni Yaumil Ma'lum tersebut adalah khuruji qa'imina, keluarnya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, itu adalah disebutnya ila Yaumil Ma'lum. La'aghwi
ughwiyannahum, kami akan sesatkan Banil Bashar itu sampai kapan? Ila yaumil ma'lum tersebut, sampai masa keluarnya Al-Imamil Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga masa munculnya Al-Imamil Mahdi, masa penantian ini akan berakhir dengan sebutan ayat firman Allah, yuqra ila akhir zaman, bahwasanya yaumil waqtil ma'lum itu adalah hari keluarnya tal'atuhul bahiyya wa nuruhul bahij al-imam al-qa'im al-muntadhar al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga tayammunan dengan zikra wiladati Imam Ridha, kita sampaikan riwayat al-Imam Ridha tentang yaumil ma'lum ini. Beliau dari riwayat para ruwat sampai al-Imam Ridha alaihi afdhalus salati wassalam, beliau meriwayatkan dan menafsirkan ayat yaumil ma'lum ini. Beliau mengatakan yaumil waqtil ma'lum, hari waqt yang dimaklumi, yang dipahami semua bashar itu adalah wahuwa, itu adalah yaumu khuruji qaimina ahlul bait, keluarnya qaim yang dikekalkan dari kami ahlul bait. Siapa beliau? Sosok yang dijanjikan oleh Allah, yutahhirullahu bihil arda min kulli jawr, yang Allah akan dengannya, dengan Al-Imam Al-Mahdi qaimi ahlil bait, akan disucikan bumi ini dari berbagai macam bentuk al-jawr, berbagai macam bentuk kerusakan. Kemudian wa yuqaddisuha min kulli dhulm, dan membersihkan bumi ini dari berbagai macam kezaliman. Wa huwa alladhi yashuqqun nas fi wiladatihi, dialah sosok yang diragukan oleh manusia hari kelahirannya. Wa huwa sahibul ghaibah, dan beliau adalah sosok yang akan dighaibkan oleh Allah qabla khurujihi, sampai akhirnya akan dimunculkan. Fa idza kharaja, kalau Allah mengeluarkan kembali al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, asyraqatil ardu binurih, bumi ini menjadi binar, terang benderang dengan cahayanya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Wa wada'al mizan al-'adl bainan nas fala yadlimu ahadun ahada, kalau muncul tidak ada lagi satu sama lainnya berebut untuk mendolimi satu sama lain. Wa huwa alladhi tatwi lahul ard, dialah sosok yang akan punya kemampuan tayyul ard, tatwi lahul ard, akan melipat bumi dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Wala yakunu lahu dhul, dan tidak memiliki bayangan seperti Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa huwa alladhi yunadi munadin minas sama, dan beliaulah yang akan disertai seruan dari langit ketika keluar, yasma'uhu jami' ahlil ard, yang akan didengarkan oleh seluruh penduduk bumi ini. Apa? Bidu'ai ilaihi, dan mendoakannya orang yang baru dikeluarkan oleh Allah, sosok yang baru muncul tersebut. Yaqul, seruan tersebut mengatakan, ala inna hujjatallahi qad dhahar, sesungguhnya hujjah Allah telah ditampakkan olehnya, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, inda baitillah, di sisi baitillahil haram, yakni di Ka'bah. Fattabi'u, maka ikutilah dia, ikuti untuk selalu ittiba bersama Al-Imam Al-Mahdi. Fa innal haqqa ma'ahu wa fihi, karena al-haq itu besertanya dan selalu menyertainya. Wa huwa qaulullah azza wa jal, dan itu adalah bentuk ucapan firman Allah dalam ucapannya, dalam firmannya, inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan, kalau kami menghendaki dari Allah tabaraka wa ta'ala, kami akan tunjukkan, kami akan turunkan kepada mereka minas sama', dari langit, ayatan, tanda-tanda kebesarannya, suara untuk mengikuti Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in, maka menjadikan semua orang yang menolak akan merundukkan, akan mensungkurkan kepalanya hayaan minallah tabaraka wa ta'ala. Sehingga katanya Al-Imam Ridha dengan sabda beliau, ucapan beliau, yaumil waqtil ma'lum adalah hari munculnya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Wa bisanadihi anil Husain ibn Khalid, dan masih dengan sanad beliau sampai kepada Al-Imam Ridha salawatullahi wa salamuhu alaihi, berkata Ali ibn Musa Ar-Ridha, la dina liman la wara'alah, tidak memiliki agama siapa yang tidak ada wara' dalam agama ini.
tidak memiliki rasa takut untuk melanggar perintah Allah dan takut untuk menaati semua perintah-perintah Allah. La dina, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada rasa takut padanya, wala iman liman la taqiyatalah, dan tidak memiliki keimanan kalau dia tidak bertaqiyah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya sebaik-baik kalian, akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling atqakum, yang paling bertakwa. Surat Al-Hijr 13. Faqila ila mata ya ibn Rasulillah, sampai kapan kita ini boleh melakukan taqiyah? Taqiyatu dini wa dinu abai, itu sampai kapan kita boleh terus bertaqiyah? Beliau mengatakan yaumut taqiyah itu sampai ila yaumil waqtil ma'lum. Taqiyah ini diperkenankan untuk para pengikut Ahlul Bait sampai faqila ila mata ya ibn Rasulillah, sampai kapan kita diperkenankan untuk melakukan taqiyah? Qala, beliau mengatakan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan dan dipahami oleh kita semuanya, hari yang telah disepakati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yaum khuruj qaimina, itu adalah hari keluarnya al-qaim dari kami, dari Ahlul Bait. Faman tarakat taqiyya qabla khuruj qaimina falaysa minna, barang siapa yang tidak bertaqiyah sebelum keluarnya imam kita, maka dia tidak falaysa minna, bukan dari golongan kami. Dari pentingnya ketika kita dalam keadaan kondisional yang harus kita bertaqiyah, maka taqiyahlah. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak bertaqiyah maka bukan dari golongan kami. Dan Al-Imam Ridha mengatakan sampai kapan? Ila yaumi waqtil ma'lum ila khuruji qaimina, maka khuruj, keluarnya al-qaimi ali Muhammad, imam al-asr wa namus ad-dahr, imam zamanina wa wali ni'matina, itu adalah melalui lisan Al-Imam Ridha, disebutnya yaumi waqtil ma'lum. Dan masih banyak riwayat yang lainnya yang mengatakan melalui lisan Rasulullah, dari Salman Al-Muhammadi, Salman Al-Farisi, dari Al-Imam As-Sajjad, yang menafsirkan, yang memaknai bahwa ayat ila yaumil waqtil ma'lum, yaum waqtil ma'lum itu adalah keluarnya, masa zuhurnya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sehingga kajian kita hari ini, hari waqtil ma'lum, adalah harinya Imam Az-Zaman, Imam Az-Zaman ajjalallahu farajahu syarif wa salawatullahi wa salamuhu alaih. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, masuk bahwa ada yunadi munadin tadi, ketika beliau akan keluar disertai dengan nida, disertai dengan seruan, disertai dengan sayha, jeritan. Apa itu jeritan dan lain-lain daripada seputar Mahdawiyah, daripada Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, kita akan bahas di berikutnya. Kalau memang masih ada, kita akan lanjutkan ma'as-salah ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ajil farajahum farajana bihim ya karim. InsyaAllah waktunya masih ada, wa antum belum ngantuk. Kita lanjutkan bahwasanya Al-Imam Al-Mahdi ajalallah farajahu syarif yang kita bahas sebelumnya, yaitu berkenaan alaimil hatmiyah. Al-Imam Al-Mahdi ada tanda-tanda pasti dan tanda-tanda yang tidak pasti. Yang pasti yang disebutkan, yang mu'tabar, itu ada 5 tanda-tanda. Ada 5 tanda sebagai pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi. Yang pertama adalah yang telah kita bahas panjang, yaitu As-Sufyani. Sufyani dan khuruj Sufyani, pergerakan Sufyani, siapa Sufyani, telah kita bahas. Itu termasuk tanda-tanda pasti sebelum kemunculan Al-Mahdi. Kemudian munculnya Al-Yamani, sosok Al-Yamani. Kemudian adanya qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Kemudian as-sayhah, yaitu adanya jeritan atau nida. Dan yang terakhir al-khasfu fil baida, yaitu terjadi penelanan, yakni bergeraknya bumi dan lain sebagainya. 5 tanda ini yang baru kita bahas hanya seputar As-Sufyani. Siapa itu Sufyani, tanda-tandanya. Kemudian masuklah dalam peperangan Qirqisiyah.
dalam pembahasan kita sebelum Ramadan. Qirqisiyah adalah yang biasa disebut dengan peperangan Armageddon yang diyakini dalam akhir zaman dan lain sebagainya. Perang dunia ketiga lah, atau kejadian yang besar yang mengerikan. Dan nanti ada juga yang mengatakan ada al-mautul abyad wa mautul ahmar sebelum munculnya al-Imam al-Mahdi. Karena kita sebagai orang-orang Mahdawiyun yang kita menanti nataraqqab duhurul hujjah, menanti-nanti masa kemunculan beliau, maka layak bagi kita untuk selalu bagaimana untuk mengenal dan menyaksikan detik-detik kelahiran, detik-detik kemunculan sahibul asr wal zaman melalui mengkaji dan membaca ulang riwayat Ahlul Bait berkenaan dengan alamatul duhur, tanda-tanda kemunculan beliau. Al-Imam al-Mahdi sebelum kemunculannya ada disebutnya al-mautul abyad, kemudian disusul dengan al-mautul ahmar. Ditanya, ya ibn Rasulullah, wahai putra Rasulullah, salah satu daripada imam kita, apa itu mautul abyad dan apa itu mautul ahmar? Kematian yang putih dan kematian yang merah. Maka al-imam mengatakan mautul abyad yang mendahului sebelum masa al-Imam al-Mahdi, kematian putih adalah bisababit ta'un, karena wabah yang mengerikan yang menjadikan semua orang bergelimpangan jatuh dan meninggalkan, wafat, yakni sulusud dunia hilang, karena seperempat daripada penduduk bumi ini akan terkena imbas daripada wabah tersebut yang disebut dengan al-mautul abyad, kematian yang putih karena tidak ada darah, tanpa ada tetesan darah dan peperangan. Sedangkan sebelum kemunculan al-Imam al-Mahdi akan didahului dengan al-mautul ahmar, kematian merah, yaitu penuh darah, yaitu bisayf, dengan peperangan yang besar. Bisa jadi mengartikan as-sayf di sini, kekerasan itu yang dipimpin orang-orang yang kontra dengan al-Imam al-Mahdi dan yang mengikuti al-Imam al-Mahdi. Dan sayhah tersebut ada sayhah marratain juga, akan ada jeritan dua kali. Sayhah yang pertama minal malaika minal Jibril yang mengatakan untuk mengikuti al-Imam al-Mahdi, dan sayhah yang selanjutnya yang disusul keduanya yaitu seruan daripada iblis untuk tidak mengikuti al-Mahdi, sehingga umat makin kebingungan pada saat itu. Akhirnya terjadilah peperangan besar-besaran mautil ahmar sebelum kemunculan al-Imam al-Mahdi. Dan semua tanda-tanda ini ada yang makhtum, ada yang ghair makhtum, ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Yang pasti dari 5, ada yang ulama mengatakan 10 tanda pasti kemunculan al-Imam al-Mahdi, dan yang pasti ada riwayat mengatakan tanda-tanda tersebut lahu nidhamun ka nidhamil khirs, yakni ada susunannya seperti susunan mata rantai daripada tasbih, daripada anak buah rantainya tasbih. Kalau sudah lepas satu, beruntutan akan lepas, akan, kata orang Jawa, akan lepas satu, berodol dan luas keluar satu persatu semua tanda-tanda yang disebutkan secara rentet. Yang pertama didahului munculnya Sufyani fi syahri Rajab, di bulan Rajab. Kemudian setelah itu disusul beliau, siapa si Sufyani ini yang akan membawa kekuasaan, menguasai Quril Khamsah yang pernah kita sebutkan. Kemudian disusul dengan munculnya Al-Yamani dan Al-Khurasani. Kemudian terjadi peperangan dan lain sebagainya. Setelah itu fi syahri Ramadan ada jeritan, dan di pertengahan bulan tersebut, di akhir-akhir bulan tersebut persisnya Lailatul Qadar, malam 23 dari syahrul Ramadan al-Mubarak, malam Qadar, terdengar jeritan tersebut sayhah. Kemudian setelah sayhah itu akan terjadi berbagai macam, dan munculnya al-Imam al-Mahdi akan berada di bulan Muharram, persisnya Tasu'a atau Yaum Ashura, yakni malam ke-10 hari 9 atau Yaum Ashura di tahun ganjil, yaitu masa kemunculan al-Imam az-Zaman. Kapan tahun ganjilnya? Akankah tahun ini dan tahun depan yang kita sebentar lagi kita ini berada di bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, tahun ini 1446, tahun berikutnya 1447 termasuk tahun ganjil. Akankah tahun itu, tahun depan ini, atau tahun 20 tahun lagi, atau 300 tahun lagi? Wallahu a'lam. Yang penting kita tidak boleh memastikan. Yang pasti bahwa rentetannya dari mulai Rajab, dimulai dari Jumadil Ula,
Jumadal Ula, masuklah ke Rajab, al-ajab kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab. Kemudian Rajab munculnya Sufyani, kemudian peperangan dan keluarnya Sayha, dan terjadinya apa yang ada di bulan suci Ramadan. Insyaallah di pertemuan berikutnya, kejadian apa yang ada di bulan Ramadan kita akan bahas. Kemudian muncullah Al-Imam Al-Mahdi setelah Ramadan, masuk Dhul Hijjah, setelah Dhul Hijjah masuklah Syahru Muharraminil Haram, tahun ganjil. Disitulah muncul Al-Imam Al-Mahdi fil Ka'bah muta'alliqan bi sitril Ka'bah, dan di situ muncul Al-Imam Al-Mahdi. Semoga kita termasuk orang-orang Mahdawiyun yang melek akan pentingnya Imam Al-Mahdi dan mengikuti Al-Imam Al-Mahdi. Hada minni wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.